wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna mimman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul lailin wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al-fudala. Adapun obatnya hati yaitu 5 perkara. Maka pertama, membaca Quran dengan merenungi maknanya. Walil batnil khala, dan bagi perut yaitu dikosongkan. Wa qiyamul lailin, dan ibadah pada malam hari. Wa tadarru'u bis sahar, dan berdoa di waktu dini hari. Wa mujalasatus salihin al-fudala, dan duduk bersama orang-orang soleh yang utama-utama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa di antara wasiat-wasiat salafus saleh, para wali-wali Allah, agar supaya kita mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat, adalah hifdzul awqat, menjaga waktu, memanage waktu, mengontrol waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai modal kita berniaga dengan Allah. Bila waktu kurang pandai dikelola, penyebab utamanya hatinya berpenyakit. Sebab hati adalah punya hubungan kuat dengan amal soleh. Segala amal itu berangkat daripada hati. Bila hati itu sehat, maka amal yang akan dikeluarkan oleh anggota tubuhnya adalah amal-amal kebajikan. Namun bila hati itu berpenyakit, maka amal-amal yang akan dikeluarkan oleh anggota tubuh pun juga amal-amal buruk. Demennya ngobrolin dunia, ngobrolin yang kurang berfaedah, disebut namanya kongres, kongkok ora beres. Ndak benar, malas beribadah, yang dipikirkan dunia, tidak tertarik dengan amal-amal soleh. Ada kemungkaran, pengennya diam saja, kurang mau menebarkan kebaikan. Itu di antara tanda-tanda hati yang mati, hati yang berpenyakit. Sebab hati itu, saudara, ada namanya qalbun salim, hati yang sehat.
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Namanya hati sehat. Ada tandanya nanti. Kedua, namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Hatinya penuh dengan penyakit sehingga Allah munculkan lagi penyakit-penyakit yang lain pada badannya. Jadi badan berpenyakit gula, penyakit apa lagi? Stroke, hipertensi, asam lambung, macam-macam. Ini berangkat daripada penyakit yang ada dalam hati. Hatinya sakit asalnya. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ada namanya qalbun qasi, hati yang membatu, yang keras. Tsumma qasat qulubuhum, tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hatinya mengkeras, membatu, mengkristal. Maka hati yang telah mengkristal kaya batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Yang mana batu ditetesin, tes lama-lama bolong, ini enggak. Namanya hati yang membatu, mati. Hati yang mati. Hati yang mati, hati yang berpenyakit, ada tanda-tandanya. Hati yang penyakitan, dari 24 jam dia nggak sempat untuk lihat Quran, lihat ngebet nggak ketemu. Itu pertanda hati mati. Ngebet Quran nggak ketemu dari 24 jam. Itu tanda hati penyakit. Mana lagi tandanya? Otaknya isinya aswaja, pikiran otaknya aswaja. Asal ketemu warung jajan, tahu aja. Ono di Pondok Karya ada sayur asem, Haji masak, dia tahu. Ono di Cipondoh ada makanan enak, Haji Koko, tahu aja. Begitu, tahu aja. Tahu begitu. Ono di Pinang ada pecak, empok minum, tahu aja. Ono di Pondok Pinang ada soto Betawi Haji Rindu, begitu. Sate saya mau, ono Bang Jambul, dia tahu aja dia tahu aja, begitu. Apa aja dia tahu. Sop ikan, apa aja, pokoknya yang namanya warung makan di mana aja tahu. Tapi kalau majlis taklim samping rumah enggak tahu. Itu tanda hati penyakit. Sehingga kuping ada tunnya,
ada pengaturannya. Jadi suara ada dari masjid enggak benar, tapi kalau di Poman 5 kilo benar. Apa ngajakin temannya, ini tanda hati penyakitan, pikirannya makan. Tanda hati mati itu sakit itu. Tandanya kalau malam pengennya ngorok, pengen enggak mau dia bangun. Maling aja paham. Kalau malam tuh waktu mustajab. Maka maling kalau menyolong banyaknya malam, karena memang malam itu mustajab. Maling tahu, dia tidak tahu kalau malam itu mustajab. Ini tanda hatinya berpenyakit. Mana lagi tandanya hati berpenyakit? Dengannya bergaul dengan orang-orang jahat, enggak mau ibadah dengannya. Pengennya maunya dia pengen ditemenin main sepeda, kita turutin. Dia pengen mancing di Pamulang, kita turutin. Pengen mancing sesekali di Muara Gembong, kita temenin. Pengen mancing di Pengasinan Depok, kita temenin. Tapi kita ajak ngaji, gua repot. Yang kayak begini kita masih berteman. Dia pengennya dia doang gak sama kita. Ini namanya teman jahat. Masa maunya dia doang? Ini kalau kita maunya berteman sama dia, sama yang soleh-soleh kurang mau, tandanya hatinya berpenyakit. Tanda hati sehat itu mau memanage waktu. Tanda hati sehat itu mau mengontrol waktu. Sampailah dia bagaimana habis matahari terbit harus baca Quran, itu karena hati sehat. Biar kata seangin begitu, one day one eye, sehari seangin, itu bagus. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana hati yang penyakitan ini biar sembuh? Badan yang penyakitan bagaimana biar sembuh? Harus ke rumah sakit, berobat. Ambil luar biasanya perhatian nama badan, nabung dulu. Nitip duit saban bulan. Apa namanya? BPJS. Buat sakit. Jadi betapa opennya sama badan. Ambillah malaikat juga ngebaca jumlah duit yang udah masuk. Kata malaikat, ya Allah, ini orang duit udah cukup ini buat masuk rumah sakit. Allah nggak kasih sakit, dia nabung biar sakit. Akhirnya karena dia nabung biar sakit, nanti nggak repot masuk rumah sakitnya, Allah kasih sakit juga. Begitu masuk rumah sakit. Bagaimana hati ini biar sehat, supaya kita ini pandai memanage waktu? Kata yai kita, wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna wa bil batnil khala wa qiyamu laylin wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fudala.
segini doang nih. Kiai nulis orang jadi kaya raya. Ngomong Yai begini, ngomong Yai, ada namanya orang namanya Opik terkenal jadi artis, nyainya Tombo Ati Ibu Lima Perkoroni. Ini ngaji segini doang nih, kaya. Ini yang dia nyanyiin semua nih. Opik udah ngaji dulu, kita mau belum ngaji, baru ngaji dia udah ngaji. Begitu. Obat hati ada 5 perkaranya. Moco Quran, tapi itu saya gak apa terjemahannya dia, karena saya bukan penyanyi, tapi saya tahu dia nutip dari Hidayatul Adhiyah. Sebab kata Sidi Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu ta'ala, hati yang penyakitan harus diobati supaya sembuh, bisa memahami makna waktu yang Tuhan berikan dengan sumpah Tuhan wal asri, demi waktu. Bagaimana kita mengerti, memanfaatkan waktu, memanage waktu, mengelola waktu, dan ini orang yang sukses. Tidak ada orang yang sukses yang ama waktu dibuang begitu saja. Dibuang begitu saja. Urusan dunia, orang main saham, matanya per detik di komputer. Enggak mau, merem aja Pak. Andai mau merem, ditata dulu. Bila harga di baris rendah sekian, gua lepas. Bila tingginya udah sekian, gua lepas. Dia tidur, tapi udah kerja. Karena ada MOU, walaupun bukan MOU tapi MOU, lepas saja kalau segini. Pada sistem dia, maknanya waktu dia gunakan sepenuhnya. Waktu itu begitu. Karena itu hati yang sehat adalah hati yang pandai menata waktu. Bagaimana cara mengobatin hati yang sakit? Maka bukan ke rumah sakit, kudu ngaji di majelis ilmu yang membedah tentang akhlak. Sebab ada inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ada wahiyat. Di dalam tubuh ada segumpal daging sebagai sentral raja yang kalau dia baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Kalau dia buruk, seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Itulah hati. Pesawat ada namanya kotak hitam. Itu rumus dalam dunia penerbangan, kotak hitam. Begitu. Handphone, apalah namanya itu ya, IC, saya nggak ngerti. Itu bagian mengandai ini yang ngerti IT. Hati itu tadi obatnya biar hati ini yang sakit jadi sehat, hidup penuh makna. Bahasa kampungnya biar lahir 2 kali. Apa itu lahir 2 kali? Hidup benar-benar rasa hidup. Dia menikmati hidup ini karena memang hidup ini nikmat dan anugerah Tuhan. Bukan hidup selalu-lalunya, tapi hidup penuh dengan penatapan, penuh dengan program. Sebab kaki, tangan, mulut, telinga disuruh oleh hati. Kata hati, berangkat mau jadi golongan, itu kaki berangkat. Gitu, anak disuruh, niantar ini kue, kita habis haulan, bermancang lutut, sono dikeburu. Ya Allah malam Jumat, kliwon.
ngeri lewat Inang Mas, ngeri, kliwon. Dia ngeri, kliwon. Tapi habis itu ceweknya nelpon, siap, ngajak pacaran, kita aku usir kuburan. Tadi bilang kliwon, karena disuruh hati, kata hati siap, kaki siap bos. Itu kan, jadi apa aja disuruh ya. Maka hati itu raja, hati itu raja. Raja bisa nyuruh apa aja, bisa apa aja. Jadi jangan salahin. Semua yang salah raja. Itu ngapain itu bikin asal itu yang kayak begitu, pakai dirombak-rombak. Raja yang nyuruh semuanya, raja begitu, raja. Ngapain itu partai besar kayak begitu, kayak ada yang pintar aja. Raja yang nyuruh, raja. Hati ini raja, jangan dicatat. Ente kalau begini paham. Saya membuat tafsir begitu. Ini biar mencerna ajaran, begitu, biar paham, begitu, biar paham, begitu, biar paham. Jadi hati ini raja, tangan kaki ini prajurit. Maka prajurit tergantung raja. Kalau rajanya ini sehat, maka yang lain jadi sehat. Kalau raja ini sakit, yang lain jadi sakit. Kenapa mulut kita tidak tertarik baca Quran? Karena rajanya sakit. Itu aja. Maka obat qalbu supaya sehat dan hidup dua kali. Artinya hidup ini baru paham anugerah yang harus disyukuri dan dimanage, ditata dengan baik. Ada 5 faktor yang membuat qalbu jadi sehat. Pengobatannya 1, fatilawatun, baca Quran dengan penuh penghayatan makna dan kandungan Al-Quran. Bila hati itu sudah sehat, sama Quran tertarik. Wong ini adalah kalamnya Allah, pencipta jagat raya, pencipta dirinya. Yang tadinya nggak ada, bisa aja Allah nggak ciptain kita, tapi Allah sayang cipta kita. Udah cipta Allah pengen, dan ini kalamnya. Maka sering-sering baca Quran biar sehat. Paksa biar kata seayat, karena ini obat hati. Saya sering ajak kawan-kawan majelis Al-Bantani itu di mana aja baca Quran biar kata sehari seani. Gak usah banyak, seani. Ada nikmat tambah, enggak nikmat seani dulu, paksa dosis. Karena ini untuk menuju hati sehat, hati sembuh dari penyakit. Baca Quran, jangan tidak. Jadi Quran harus kita baca. Kenapa? Quran menjadi obat hati. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sesuatu yang merupakan obat. Quran ini obat, akan melebarkan hati kita, akan memberikan cahaya di hati kita, akan melahirkan rasa takut sama Allah, akan melahirkan rasa terima kasih kepada Allah. Quran, sebab Quran
menjadi syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, baca Quran sebab nanti bakal menjadi pembela ketika ngadep kepada Allah. Dikubur bakal ditanya oleh Munkar Nakir, ma imamuka, apa imammu? Kita jawab, Quran imamku. Dipanggil Quran oleh Munkar Nakir, ya Allah, hadirkan Quran. Dihadirkan Quran. Quran benar enggak? Enggak. Dia enggak pernah baca saya. Enggak. Kalau HP dia baca, kalau WA, tapi kalau Quran enggak. Gebuk kita sama Munkar Nakir, gebuk. Maka bacalah Quran biar ada saing. Kalau manajemen waktu yang dibuat oleh Syekh Zainuddin subuh, kalau saudara karena metodenya berbeda di kehidupan kota besar, subuh lagi di jalan, nggak sempat cari waktu jam berapa. Dari 24 jam kita siap duduk ngadep Allah, ngadep Ka'bah, duduk ngebet Quran. Kita yang atur jam berapa untuk itu, karena ini adalah kunci kesehatan qalb. Kalau qalbu sehat, pikiran menjadi terang, enak, tenang, keluhan nggak ada. Begitu, tenang. Ini yang paling enak. Quran harus dibaca. Jadi fatilawatul, maka baca Quran bitadabburil makna, dengan menghayati kandungan maknanya, kandungan maknanya. Sebab tidak ada obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan hati yang sakit dan membantu selain dengan kita membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Obat paling mujarab. Kiai aja kalau menghibur orang, bacanya ayat-ayat Quran. Itu buat kesehatan dohir. Apatah lagi kalau kita yang baca buat kesehatan batin kita. Maka bila kita sampai malam belum tertarik baca Quran, pulang dari ngaji, wudu, duduk di sejadah, nggak usah sholat, nggak usah apa, duduk aja ngomong, ya Rabb, kenapa mulut ini nggak boleh baca firman? Kenapa mata ini yang melek kagak boleh memandang ayat-ayat suci? Tuhan, maafin saya. Tolong jangan digembok antara saya dan Quran. Biar saya bisa baca, ya. Biar saya bisa baca. Saing. Kasih saya kesempatan, ya Allah. Mumpung saya masih hidup. Bila gembok ini penyebab dosa saya besar di matamu, yang membuat kau murka, sehingga kau larang lidah saya untuk membaca Quran, saya minta sekarang juga ampuni kesalahan saya, ya Allah. Saya pengen kalbu saya sehat, supaya badan saya sehat, pikiran sehat, dompet sehat, kantong sehat, keluarga sehat. Karena kuncinya di Quran. Quran jauh, jadi sakit semuanya. Bukan sekadar darah rendah, dana rendah. Ini jadi punya. Begitu. Ini diobati dengan baca Quran. Itu satu.
buat hati menjadi sehat kudu diobati. Caranya walil batnil khala, perutnya dikosongi, rajin puasa yang tertinggi puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita udah kenal puasa Daud, udah ngerjain puasa Daud, maka kita sudah tidak diajarin puasa Arafah, udah nggak diajarin puasa Asyura, udah nggak diajarin puasa sunnah-sunnah yang lain, kecuali bertepatan baru diajarin. Hari ini, hari apa sekarang ya? Jumat. Giliran kita hari Jumat, hari Arafah puasa, tapi gilirannya nggak puasa karena Kamis habis puasa, maka hari ini biar kata Arafah enggak disuruh puasa karena kita udah tingkatnya tinggi, jangan turun, udah tinggi tingkatnya puasa Daud. Kecuali bertepatan hari itu Senin juga, Arafah juga, Daud juga, ya udah gabung niatnya. Saya niat puasa sekali hari Senin, hari Arafah, dan puasa Daud. Begitulah dia. Jadi puasa Daud itu adalah paling tinggi. Jadi kalau kemudian Syakban tanggal 30 puasa, tanggal 30 Syakban puasa, artinya terakhirnya puasa, terakhir yang besok Ramadan, maka Syawal tanggal 2 enggak puasa, tanggal 2 karena hari Id. Haram tanggal 2 waktu buka karena terakhirnya puasa, nanti awalnya buka. Kalau terakhirnya buka, hari ini Senin buka, Senin Jumat, Sabtu Ramadan buka, berarti tanggal 2 Syawal puasa. Begitulah kehidupannya dia Daud. Di bawah puasa Daud, puasa Torekat Ghazaliyah yang paling tinggi nomor 2, yaitu puasa Senin, Kamis, Jumat. Saya puasa Daud berat selama 1 minggu, ya Allah, kondangan repot mana makan kambing guling. Kalau nggak makan kambing sih seguling-guling, jadi sayang banget. Ya udah kalau begitu Senin, Kamis, Jumat, Senin, Kamis, Jumat, berarti dia puasa 4 bulan. Kalau Daud 6 bulan, kan setahun, 4 bulan puasa dalam setahun. Itu paling tinggi nomor 2. Kalau nggak bisa, maka puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis nomor 3. Nomor 4, puasa sebulan 3 hari. Tanggal berapa aja? Tanggal 1 boleh, tanggal 15 sama tanggal 29. Takut 30 nggak nyampe tanggal puasa, atau 1, 11, 21, 3 hari tiap bulan, 3 hari tiap bulan, begitu. Atau dikumpulin di terakhir, ini udah tanggal tua, duit nggak ada, puasa aja udah puasa. Namanya puasa tanggal tua. Ingat saya puasa esok hari karena tanggal tua. Begitu, begitu ya. Udah mau bagaimana dia? Enggak apa-apa. Yang penting sebulan 3 hari. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bisalas, saya diberi wasiat, dipesan benar sama Rasulullah 3 perkara buat saya. Sebulan puasa 3 hari, sholat duha sama witirnya habis isya sebelum tidur.
habis bangli isep witir itu saya Nabi ajarin torekatnya begitu, puasa 3 hari setiap bulan. Kalau nggak puasa nggak kuat juga, namanya saum dahar. Yang saum-saum dia berdahar. Maka bila ini kelasnya puasa nggak mau, walil batnil khola, makan jangan banyak-banyak, makannya dikit. Biar kata pengen nambah jangan, makannya dikit. Walaupun menu itu penuh, di acara kawinan tuh ambil aja atuh. Kita nasi sama apa? Saya pengen makan apa? Daging rendang kan jangan sampai piringnya kayak gunung karang, ujungnya nggak habis, taruh jadi bawa kursi. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Gitu, tidak benar ya. Perut harus dikosongi, makan jangan banyak-banyak, yang lebih bagus puasa. Kalau makan jangan banyak, sumber penyakit daripada perut penuh dengan makanan. Perut penuh begitu. Mobil aja kalau kelebihan beban mulut banyak jempol, makan jangan banyak-banyak. Kalau sudah enggak puasa, makan jangan banyak, jangan banyak, biar sehat. Begitu biar sehat, jangan makan begitu, makan mulu. Gitu, baru juga maghrib makan. Bisa ada temennya pulang lagi, lu ikut ya, gua makan, dibayar ikut karena gratis. Jangan juga, kalau perut penuh ya sudah, jangan banyak. Kalau makan banyak-banyak, jebol kesehatannya. Karena kalau udah sakit, yang repot kita juga. Yang repot kalau udah ketemu sakit, yang repot adalah kita. Dan itu merupakan kerugian. Kalau kita ketemu sakit, rugi. Maka mengosongkan perut dengan makan dikit, lebih bagus lagi dengan puasa. Jantung kita enggak banyak bekerja, maka kalau pengen makan malam, saudara mau makan silakan. Yang penting habis makan jangan tidur. Kalau malam jalan dulu barang 200 meter. Kalau habis makan malam terserah. Kalau makan malam jalan dulu. Orang tua kita dulu di Betawi kalau makan jam 5 sore. Jam 5 sore makan, malam nggak ada makan. Dia nggak nurut sama orang tuanya yang benar. Diajarin sama Deddy Corbuzier. Kenapa sehat? Saya kalau malam nggak makan buru-buru. Sama orang tuanya nggak nurut. Makan jam 5. Kalau malam kudu makan juga, jangan langsung tidur. Jalan dulu. Di rumah muter-muter kayak kalau rumahnya tingkat, naik turun, naik turun, naik turun. Jangan di video kayak orang gila. Gak apa-apa, yang penting ada pembakaran kalori biar dia sehat. Itu penting gitu, supaya jangan sampai jantung kudunya istirahat dengan tidur. Dia masih harus bekerja, nggak kegiling karena nggak kuat menggilingnya, organnya pada istirahat. Ini jadi penyakit. Makan jangan banyak, kalau bisa puasa, sering puasa, biar hatinya sehat. Karena perut kenyang itu membuat hati jadi keras. Siapa yang banyak makan dan banyak minum, siapa yang banyak makan banyak minum, pastikan banyak molor, banyak
Mau kalau kenyangan itu udah mata 5 watt aja, baru bismillah 5 watt udah kelar melek, bisa begitu. Jadi perut kosong. Kalau udah banyak tidur nanti keras hatinya, berpenyakit. Kalau berpenyakit dengannya ngerjain dosa, maka dosa berangkat daripada perut yang penuh dengan makanan. Ketiga, agar supaya hati sehat diobati dengan cara qiyamul lail, sholat malam. Biar kata 2 rakaat, biar kata 2 rakaat. Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil lail, bangun di malam, sholat biar 2 rakaat. Jangan enggak malam 2 rakaat. Saudara nggak bisa tahajud, ini nggak bisa tahajud, saya nggak bisa tahajud, badan saya capek, kerja keras, saya gojek masalahnya, jadi bayar kalau gojek. Saya kan nggak keburu pulang gojek jam 10 dari pagi begitu. Kalau enggak, waduh, ini bisa diomelin bini, ya Allah, bini saya tuh masya Allah. Kalau banyak saya bawa duit, baru pulang aja, bang mau makan apa, mau mandi air hangat, mau minum teh, coba bawa duitnya. Kalau nggak duit, dimaki-maki mulu. Ada nggak yang bininya begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Aku tak ada doa. Itu saudara, maka obatnya malam. Kalau nggak bisa tahajud sebelum tidur, tutup melek kita dengan sholat. Sebagaimana melek kita dengan sholat, maka terakhir sebelum tidur sholat. Sholat apa? Kita sholat taubat. Sholat taubat lebih bagus sholat tasbih, cakep. Tapi nanti kita terangin yang lain. Intinya sholat 2 rakaat. 2 rakaat aja baca qul. Kita ngomong sama Allah, ya Allah, apa yang saya kerjakan dari bangun tidur sampai ini malam, kalau ada yang salah, saya minta maaf sebelum mata ini merem. Takut engkau enggak beri melek lagi, saya tobat. Tapi kalau saya dari pagi sampai di malam ada nilai kebaikan yang kau anggap baik menurutmu, saya minta besok pagi dimelekin lagi, agar supaya saya bisa menambah pundi-pundi amal. Saya mau mengistirahatkan badan, maka baca sholat 2 rakaat baru tidur. Wudhu dulu, sholat 2 rakaat. Pakai kaos oblong jadi, kaos partai boleh, dari atasnya boleh. Daripada enggak apa-apa. Pakai kolor yang penting tutupi dengkul jadi, training apa? Pakai training jadi. Begitu, malaikat lihat ini mau olahraga, mau sholat, jadi itu malaikat yang komentarin yang penting ke sholat aja udah. Sholat aja. Ini penting. Yang penting qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam. Malam itu bukan jam 12. Kita paham. Yang namanya malam dari maghrib sampai dan subuh, jam berapa aja setelah kerjaan itu qiyamul lail. Walaupun saudara belum tidur, walaupun itu namanya qiyamul lail. Kerjain 2 rakaat sebelum tidur, nanti badan fresh. Beneran sebelum tidur, begitu. Begitu. Sholat dulu 2 rakaat, di situ baru udah tiduran. Enggak apa-apa. Tapi saya pengen nonton TV karena ini ada acara bagus banget. Ya silakan nonton TV dulu. Tapi ingat habis nonton TV, sholat 2 rakaat. Biar ditutupnya nama sholat namanya qiyamul lail. Biar kita hatinya sehat, plong hidupnya, penuh inspirasi.
dalam hidup, biar sukses. 2 rakaat aja, nggak usah banyak. Baca suratnya udah surat langganan, kuliah dulu. Nah, tapi saya hafal itu yang namanya surat Tabarok, surat Yasin. Bagus, surat 1 Yasin, 2 Tabarok. Udah cakep banget. Udah cakep. Kalau itu saya nggak hafalnya kuliah dulu, enggak apa-apa. Begitu, masih bagus, kul, masih bagus. Kuliah kul, udah enggak apa-apa. Bagus. Qiyamul lail. Sebab qiyamul lail paling berat pada jiwa seseorang, apalagi dibarengi dengan tahajud yang artinya tidur dulu. Jadi malam itu paling nikmat. Ini biar sehat. Qiyamul lail ini penting. Yang keempat adalah berdoa sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh, orang suka tarhim, itu doa itu biar sehat. Sebelum adzan subuh, waktu dini hari jam 3 doa, karena ini obat paling mujarab. Kalau udah jam 3, Allah subhanahu wa ta'ala bilang begini kalau udah jam 3, man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Adakah yang berdoa sekarang ini ku penuhi yang dia mohon? Adakah yang meminta sekarang ini urusan dunia ku beri, enggak pakai lama? Adakah yang bertaubat memohon ampun kepadaku, ku ampuni kesalahannya meski segede bukit dan segede gunung? Dan ini obat kita untuk menyehatkan doa sebelum subuh. Berdoa di waktu dini hari, malam, apalagi kalau digabung, dia sholat jam 3, lalu dia baca Quran, lalu dia habis baca Quran zikir, besoknya puasa, udah kuat, udah tinggi banget, digabung. Dan yang kelima, obat supaya kita hati jadi sehat dengan kumpul-kumpul sama orang soleh. Sebab man jalasa janasa, siapa orang dengan kumpul-kumpul, dia bakal mengikuti kumpulnya sama orang-orang ngomongin politikmu. Kumpulnya dengan orang tukang zikir, demen zikir. Bergaulnya dengan orang tukang ngaji, pengen ngaji. Begitu, dia tidak melihat badannya lelah, badannya apa, mau ngaji. Tergantung kumpul. Begitu, jeruk busuk berkumpul dengan jeruk bagus jadi mahal. Ikut bagus, ada sir daripada sirrus suhbah. Berkumpul dengan orang-orang baik menjadi obat. Kumpul dulu, di mana ada acara yang baik kita datang, kita ziarah ke orang soleh, ke wali-wali Allah, itu obat biar hati sehat. Makanya kenapa habis ziarah dagang laris, karena dia sehat. Kumpul dengan orang soleh meski tidak wafat. Begitu. Mengapa habis haji, habis umroh kayaknya bisnis meleduk? Karena habis kumpul orang soleh, tawaf, ziarah Rasulullah, kumpul menjadi dia pada, maka inspirasi keluar, meledak dia punya usaha gara-gara kumpul orang soleh. Ini adalah obat. Kumpul orang soleh, ini obat. Maka bisa dibaca dari 5 obat
berarti hati yang berpenyakit yang terbesar 5. Pertama, bergaulnya sama orang-orang yang kagak soleh, gitu. Orang LL, luntang lan, main yang gak jelas, begitu, gitu. Namanya pengacara, pengangguran, banyak acara, ceramah, gak jelas, gak jelas. Ini membuat hati jadi sakit, lama-lama mati. Kedua, malamnya ngorok terus, nggak mau doa, itu membuat hati jadi mati. 3, nggak mau sholat malam meski sebelum tidur, ini hati bisa mati. 4, aswaja, makan mulu, jadi hidupnya jadi hardoli, dahar modal uli, harmoko, dahar modal maroko. Ini hanya mainan ya, begitu, enggak jelas, begitu. Yang 4, maunya baca WA doa, Quran enggak mau. Orang nge-share yang baca aja, yang nge-share aja tidur. Kita baca doa, dasar panjang banget, ngomong yang kagak. Begitu, ini enggak benar, yang kayak begini enggak benar, begitu. Ini hati yang jadi sakit. Maka tinggal kita cek, hati kita sakitkah, hati kita sehatkah? Kita sendiri yang bisa menilai, dan kita nggak bisa menunjuk hidup orang lain. Kalau ternyata hati kita sakit, kita sekarang udah tahu pelnya, obatnya udah tahu, begitu, udah tahu. Kalau udah tahu, maka obati dengan 5 macam resep yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari supaya hati kita jadi sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua obat yang mujarab supaya hati kita menjadi sehat, sehat dohir, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak keturunan, sehat usaha, sehat finansial, sehat dompet, sehat kantor, sehat segala-galanya. Amin ya rabbal